Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Pinarsari Silalai dari kelas S1 SI 03C. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS saya pada mata kuliah penambangan data yang menggunakan aplikasi RapidMiner untuk pengklasifikasian atau melakukan klasterisasi menggunakan algoritma C45 dan juga K-means. Nah, yang pertama itu adalah pengerjaan untuk klasterisasi menggunakan algoritma C45. Nah, di sini saya menggunakan jurnal dari Saintex 2020 dengan judul Penerapan Klasifikasi C45 dalam Meningkatkan Kecakapan Berbahasa Inggris dalam Masyarakat yang ditulis oleh Khairunisa Fani Irnanda dan juga Agus Perdana Windarto. Nah, untuk memulai klasterisasi, di sini saya sudah menyiapkan data dari jurnal tadi ke dalam bentuk Excel seperti ini, di mana ada kategori membaca, praktek, pelafalan, lingkungan, pemanfaatan teknologi, dan juga sistem pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita langsung ke aplikasi RapidMiner-nya. Di sini pertamanya kita melakukan pengimportan data atau penambahan data. Kita mengambil data jurnal tadi yang sudah kita buat ke dalam bentuk Excel. Lalu kita klik next. Lalu di sini pada tampilan ini juga kita klik next. Di sini juga next. Sampai pada memposisikan data kita tadi pada lokal repositorinya. Lalu kita klik finish. Nah, sudah tertampil data kita tadi pada aplikasi RapidMiner-nya. Selanjutnya, untuk melakukan pengolahan data pada klasterisasi C45 pada tahap ini, kita bekerja pada halaman desain. Nah, di sini pertama kali kita melakukan drag and drop dulu pada file data jurnal yang dipilih tadi, yang sudah dimasukkan tadi, ke dalam halaman desainnya. Selanjutnya pada fitur operators, kita mencari yang namanya set rows. Lalu kita drag and drop lagi ke dalam halaman desainnya. Lalu ini kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, nanti kita klik pada set row-nya. Di sini akan tertampil parameternya. Nah, di sini kita atur dulu, karena pada jurnal tadi untuk melakukan peningkatan sistem pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kita di sini memilih atribut name-nya itu sistem pembelajaran bahasa Inggris dengan target role-nya itu adalah label. Selanjutnya, kita pergi ke operator lagi dengan membuat keyword-nya itu tree, lalu di sini ada decision tree, kita drag and drop lagi ke sini, lalu kita hubungkan set role tadi ke decision tree sampai ke rest. Nah, untuk melakukan proses penghitungan dengan mengklik tombol play yang ada di sini atau run, maka akan didapatkan hasil berupa pohon keputusan dan juga role yang pada description-nya. Nah, dari pohon keputusan ini kita dapat melihat bahwa kategori praktek yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran bahasa Inggris dalam masyarakat. Nah, di sini dapat dilihat juga yang bisa dalam kategori praktek itu dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris, dan yang tidak bisa itu dapat menurunkan sistem pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada description untuk melihat role-nya dijabarkan pada kategori praktek yang bisa meningkatkan, di mana responden yang bisa pada kategori praktek ini dapat meningkat itu sebanyak 10 orang, dan yang menurun itu sebanyak 2 orang. Nah, sedangkan responden yang tidak bisa pada kategori praktek dapat meningkatkan sebanyak 2 orang, dan yang menurun itu sebanyak 6 orang. Nah, hasil akhir yang didapat pada jurnal hampir sama dengan hasil pengerjaan pada RapidMiner, yaitu kategori praktek.
seperti di sini. Ada di kesimpulan. Nah, di sini dikatakan hasil perhitungan menyebutkan atribut praktek merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kecakapan bahasa Inggris di dalam masyarakat. Nah, walaupun perbedaannya terdapat pada pohon keputusannya, tetapi hasil akhirnya itu sama. Itulah tadi hasil pengerjaan pengklasterisasian menggunakan algoritma C45 pada sebuah data jurnal yang didapat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penggunaan algoritma Kan-Means dalam pengklasterisasian pada sebuah data. Di sini saya menggunakan jurnal yaitu dengan judul Klasterisasi Penentuan Minat Siswa dalam Pemilihan Sekolah menggunakan metode algoritma Kan-Means clustering. Jadi di sini saya sudah membuat datanya ke dalam bentuk Excel seperti ini, di mana ada nama satuan pendidikan, lalu ada variabel jumlah rombel, terus ada jumlah peserta didik, lalu ada variabel tenaga guru dan tendik. Mulai klasterisasi pada aplikasi RapidMiner, terdapat pada bagian sebelah kiri aplikasi, yaitu tool operators. Jadi di sini kita mengklik, kita membuat keywordnya itu adalah read Excel. Lalu kita melakukan drag and drop atau klik 2 kali pada halaman desainnya. Apabila read Excel-nya sudah dibuat ke dalam lembar desain, selanjutnya dilakukan pengimportan data dengan file berformat Excel dengan memilih di sebelah kanan ini ada import configuration wizard. Jadi di sini kita melakukan pencarian data yang sudah kita buat. Ini ada data jurnal. Lalu di sini kita mengklik next. Pada lembaran ini juga kita mengklik next sampai kita pada tahap yang ini sebelum finish. Jadi di sini ada atribut. Di sini kita mengubahnya menjadi ID. Lalu kita finish. Lalu setelah tahapan tadi selesai, selanjutnya kita memasukkan tools Kan-Means melalui operatorsnya. Jadi di sini kita bikin keywordnya itu adalah Kan-Means. Nah, kita drag and drop atau klik 2 kali pada halaman desainnya. Jadi di clustering ini kita melakukan pengaturannya. Jadi di sini ada sesuai jurnal, dia melakukan di sini kayaknya ada jumlahnya 3 dan melakukan perulangan itu ada 10 kali. Nah, tahapan selanjutnya itu kita tinggal menghubungkan semuanya. Jadi di read Excel kita hubungkan ke clustering, dan di clustering kita hubungkan ke rest. Nah, setelah tahapan ini selesai, kita langsung melakukan run. Nah, di sini akan tampil cluster modelnya dari 0 sampai dengan 2. Nah, kalau kita pilih yang folder view, ini akan muncul hasil clusternya dan data yang termasuk ke dalam clusternya. Nah, di pada cluster 0 itu ada SMP Bakti Nusa, SMP Budidaya Pulau Palas, SMP Negeri 1 Enok, SMP 1 Gaung, SMP Negeri 1 Quindra, dan SMP SIT Darul Rahman. Nah, untuk yang cluster 1 itu ada SMP Negeri 1 Gaung, SMP Negeri 1 Pulau Burung, SMP Negeri 3 Tembilahan Hulu. Dan di cluster 2 itu ada satu, yaitu SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu. Nah, dari hasil pengerjaan ini, pengerjaan aplikasi RapidMiner, sama hasilnya dengan hasil acuan yang didapat, di mana algoritma Kan-Means clustering ini yang digunakan sebagai suatu untuk
mengklasterisasi minat siswa terhadap pemilihan sekolah. Nah, dari 10 data sekolah pada tingkat SMP yang telah didapatkan, hasil untuk kategori kurang diminati itu ada C0 sebanyak 6 sekolah, lalu ada kategori cukup diminati ada C1 atau klaster 1 ini, dan sebanyak 3 sekolah itu pada kategori yang sangat diminati yaitu C2 sebanyak 1 sekolah. Baiklah, sekian dari hasil presentasi tugas UAS saya menggunakan aplikasi RapidMiner untuk melakukan klasifikasi atau klasterisasi pada sebuah data yang dihasilkan. Terima kasih.